Selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan membahas beberapa materi berkaitan tentang mata kuliah kita metodologi penelitian, yang dimana kelompok kami dari kelompok 5 membahas tentang studi kasus. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari Ibu Juliani Angkat, Ibu Laila, Ibu Lesriwati, Pak Mardison, dan saya sendiri Ibu Maria Depi. Nah, untuk melanjutkan presentasi kita dari studi kasus, ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian berkaitan tentang latar belakang ataupun rumusan masalah dan beberapa materi yang kaitannya tentang studi kasus. Di sini untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Juliani Angkat. Saya persilakan Ibu untuk membahas materi kita tentang studi kasus dari latar belakang. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Maria. Baik, saya akan memaparkan sedikit daripada hasil diskusi kami mengenai studi kasus. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan melibatkan interaksi kompleks antara berbagai faktor seperti siswa, guru, kurikulum, lingkungan belajar, dan konteks sosial budaya. Fenomena pendidikan seringkali unik dan kontekstual sehingga sulit dijelaskan dengan generalisasi yang luas. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas ini secara mendalam dan memahami bagaimana berbagai faktor saling berinteraksi dalam konteks tertentu. Nah, seringkali diperlukan pemahaman mendalam tentang kasus-kasus tertentu, seperti siswa dengan kebutuhan khusus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data sehingga dapat memahami kasus tersebut secara komprehensif. Pemahaman mendalam ini dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi yang tepat, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan membuat kebijakan yang lebih baik. Studi kasus dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Studi kasus dapat digunakan untuk meneliti berbagai topik seperti pembelajaran siswa, praktik pengajaran guru, manajemen sekolah, dan evaluasi program pendidikan. Fleksibilitas studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan metode penelitian dengan kebutuhan dan karakteristik kasus yang diteliti. Selanjutnya, rumusan masalah pada studi kasus terdiri dari 5. Yang pertama, eksploratory, yang kedua, deskriptif, yang ketiga, intrinsik, yang keempat, instrumental, dan yang kelima, explanatory. Sini akan kami jelaskan satu persatu. Ya, selanjutnya untuk studi kasus eksploratory, deskriptif, intrinsik, instrumental ataupun explanatory akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah Ibu Laila. Saya persilakan Ibu Laila untuk menyampaikan studi kasusnya. Ya, terima kasih kepada Ibu Maria. Terdengar suara saya bukan? Yang pertama yaitu studi kasus eksploratory, yang mana adalah jenis studi kasus yang dilakukan untuk mengeksplorasi fenomena yang belum banyak dipahami atau yang masih dalam tahap awal pengembangan, di mana tujuannya yang pertama yaitu mengidentifikasi pertanyaan penelitian, yang kedua mengembangkan hipotesis awal, yang ketiga mendapatkan wawasan awal. Kapan studi kasus eksploratory digunakan? Yaitu yang pertama ketika peneliti ingin mengeksplorasi fenomena baru atau yang belum banyak dipahami. Yang kedua yaitu ketika peneliti ingin mengembangkan pertanyaan penelitian atau hipotesis untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga yaitu ketika peneliti
ingin mendapatkan wawasan awal tentang fenomena yang kompleks atau sulit dipahami. Karakteristik eksploratory yaitu yang pertama bersifat fleksibel dan adaptif, yang kedua yaitu pengumpulan data yang luas seperti wawancara, observasi, dan dokumen, yang ketiga yaitu analisis data kualitatif. Next, Bu. Contoh. Next, Pak. Next, Pak Hari. Contoh studi kasus eksploratory, yaitu yang pertama, seorang peneliti ingin contoh studi kasus. Contoh studi kasus, Pak. Pak Heri. Sudah pilih sepertinya, Bu. Oh, iya. Contoh studi kasus eksploratory yang pertama yaitu seorang peneliti ingin mengeksplorasi dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Peneliti dapat melakukan studi kasus eksploratory dengan mewawancarai beberapa remaja yang aktif menggunakan media sosial dan mengamati perilaku mereka. Yang kedua, yaitu seorang peneliti ingin memahami bagaimana sekolah-sekolah di daerah terpencil berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat melakukan studi kasus eksploratory dengan model beberapa sekolah di daerah terpencil dan mengumpulkan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya, studi kasus selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Lesriwanti. Saya persilakan Ibu untuk menyampaikan studi kasusnya. Baik, terima kasih Bu Moderator. Selanjutnya di sini ada yang kedua, studi kasus deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan studi kasus deskriptif ini yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan elemen eksplorasi dan deskripsi. Pendekatan ini berguna ketika peneliti ingin memahami fenomena yang belum banyak dipahami sambil memberikan gambaran rinci tentang kasus yang diteliti. Adapun tujuan dari studi kasus deskriptif ini yaitu 1. Menjelajahi wilayah penelitian yang baru atau kurang dikenal. Yang kedua, memiliki kebebasan untuk menyesuaikan arah penelitian. Yang ketiga, mengidentifikasi pola, tren, dan pertanyaan potensial. Contoh studi kasus deskriptif. 1. Sebuah studi yang mendeskripsikan bagaimana sebuah sekolah menerapkan model pembelajaran inklusi. Yang kedua, sebuah studi yang mendeskripsikan bagaimana sebuah organisasi memberikan layanan kepada komunitas yang membutuhkan. Yang ketiga, sebuah studi yang mendeskripsikan bagaimana sebuah komunitas lokal merespon bencana alam. Yang ketiga, studi kasus intrinsik, yaitu 1. Ketika peneliti ingin memahami kasus yang unik atau tidak biasa. Yang kedua, ketika peneliti tertarik pada kasus tersebut karena nilai intrinsiknya. Yang ketiga, ketika peneliti ingin mendapatkan pemahaman mendalam tentang kasus tertentu. Pendekatan ini adapun kapan dilakukan pendekatan ini yaitu 1. Contoh studi kasusnya 1. Sebuah studi yang mempelajari secara mendalam kehidupan seorang seniman yang unik. Yang kedua, sebuah studi yang mempelajari secara mendalam sebuah organisasi yang memiliki budaya yang tidak biasa. Yang ketiga, sebuah studi yang mempelajari secara mendalam pengalaman seorang individu yang mengalami peristiwa traumatis.
Baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, studi kasus explanatory dan studi kasus instrumental akan disampaikan oleh rekan kita, Pak Mardison. Saya persilahkan Bapak untuk menyampaikan materi studi kasusnya. Oke, terima kasih Bu Maria. Saya akan melanjutkan pemaparan kita pada hari tentang studi explanatory. Jadi studi kasus yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel dalam suatu fenomena. Perbedaan dengan studi kasus lainnya, lebih fokus pada penjelasan sebab akibat daripada deskripsi. Yang kedua, lebih fokus pada pengujian teori dan penjelasan sebab akibat daripada eksplorasi awal. Tujuannya yang pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Yang kedua, menentukan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang relevan. Yang ketiga, mencakup analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, digunakan untuk menguji teori atau hipotesis yang ada. Yang kelima, menggunakan berbagai teknik analisis data. Yang keenam, untuk melihat apakah teori tersebut berlaku dalam konteks kasus tertentu. Contoh studi kasus explanatory. Pertama, sebuah studi yang menjelaskan mengapa suatu program intervensi berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, sebuah studi yang menjelaskan mengapa suatu organisasi mengalami kegagalan dalam implementasi strategi baru. Yang ketiga, sebuah studi yang menjelaskan kenapa suatu kebijakan pemerintah gagal diimplementasikan dengan baik. Ini pendekatan kuantitatif di mana suatu tertentu dipelajari secara mendalam, mendapatkan tentang isu fenomena itu. Tujuannya untuk tentang isu, teori, atau fenomena yang lebih umum. Yang kedua, untuk tentang sesuatu yang lebih besar. Yang ketiga, memberikan wawasan mendalam tentang isu yang diteliti melalui analisis kasus yang cermat. Contoh studi kasus instrumental. Yang pertama, kasus seorang siswa berprestasi untuk memahami faktor berkontribusi terhadap yang terlempar. Ya, sepertinya Pak Mardison sedang terlempar ini ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan untuk contoh dari studi kasus instrumental. Yang pertama yaitu kasus seorang siswa yang berprestasi untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan akademik dan yang berkontribusi terhadap kesuksesan non-akademik ini ya. Jadi yang kedua, sebuah studi yang menggunakan kasus sebuah organisasi yang sukses untuk memahami praktik manajemen yang efektif, atau juga bisa dengan studi kasus sebuah sekolah yang berhasil menerapkan kurikulum baru untuk memahami implementasi kebijakan pendidikan. Nah, itu tadi adalah bagian dari contoh studi kasus instrumental. Berikutnya Pak. Jadi memang dari kelompok kami membahas tentang studi kasus ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah referensi atau daftar pustaka yang kami ambil untuk melengkapi materi kami dari PowerPoint kami ataupun makalah kami ya. Nanti itu boleh Bapak Ibu lihat satu persatu. Nah, untuk
sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab ataupun penambahan materi, sedikit saya menyimpulkan bahwa dalam studi kasus ini ada banyak sekali yang boleh kita ambil ataupun yang menjadi acuan kita dalam pengumpulan data. Seperti yang tadi ada 5 studi kasus, contohnya exploratory, deskriptif, intrinsik, instrumental ataupun explanatory. Nah, dari 5 studi kasus ini erat hubungannya yang tidak lain adalah bagian dari pengambilan data ya. Tapi kan dari 5 studi kasus ini tentunya memiliki kelebihan ataupun kekurangannya, dan bagaimana cara mengambil pengumpulan data itu juga tadi sudah sama-sama kita dengarkan bersama penyampaian dari rekan-rekan semua berkaitan tentang studi kasus. Bagaimana Pak, kira-kira bisa lanjutkan untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab atau penambahan materi dulu ini Pak, atau bagaimana kira-kira? Boleh Bu, saya serahkan nanti pada Ibu moderatornya saja langsung. Iya ya. Dan materi dulu Bu Maria. Izin ya Bapak Ibu, boleh kita tambahkan materi mungkin dari kelompok kami tentang studi kasus. Ada beberapa materi yang ingin Bapak Ibu tambahkan, saya persilahkan dari kelompok kami, mohon untuk disampaikan namanya, atau nanti jika tidak tersampaikan oleh kami boleh diketik di grup juga boleh. Saya persilahkan siapa yang ingin menambahkan materi dari kelompok kami. Dari Pak Nathanael tadi, kapan penelitian eksploratori digunakan? Di sini bisa kami jelaskan sedikit Pak mengenai penggunaan studi kasus eksploratori. Ini digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi fenomena baru atau yang belum banyak dipahami. Contohnya, seorang peneliti ingin mengeksplorasi dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan remaja. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan wawancara kepada beberapa remaja yang aktif menggunakan media sosial dan mengamati perilaku mereka. Yang kedua, penelitian eksploratori ini digunakan ketika peneliti ingin mengembangkan pertanyaan. Penelitian ini atau hipotesis untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, ketika peneliti ingin mendapatkan wawasan awal tentang fenomena yang kompleks atau sulit dipahami. Contohnya, seorang peneliti ingin memahami bagaimana sekolah-sekolah di daerah terpencil berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini juga dapat melakukan studi kasus eksploratori dengan mengunjungi beberapa sekolah di daerah terpencil dan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analis dokumen. Jangan berbuat akibat. Kita harus yakin menggunakan data-data yang kita gunakan agar tidak adanya gangguannya terhadap hasil penelitian kita. Yang kedua, menggunakan metode statistik yang tepat. Jadi kita harus menggunakan metode yang tepat untuk dalam melakukan suatu penelitian yang kita gunakan. Gunakan kalkulasi data, yaitu menggunakan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data dapat membantu memvalidasi data temuan dan mengurangnya rasa keraguan kita. Yaitu kita harus melakukan tinjauan sejawat atau press review. Mengirimkan hasil penelitian untuk ditinjau oleh ahli lain dapat membantu mengidentifikasi potensi kesalahan dan lebih yakin terhadap penelitian. Kita harus bersikap transparan terhadap penelitian kita lakukan secara jelas dan terbuka, memungkinkan peneliti lain untuk mengevaluasi dan mereplikasikan penelitian. Inilah risiko kita dapatkan ketika kita
ragu-ragu dalam melakukan dalam satu penelitian, dan menanggapi risiko itu kita harus bersikap terbuka untuk dalam penelitian itu agar penelitian kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin itu Bu Maria. Terima kasih Pak Mardison atas jawaban dari pertanyaan Ibu Sarita mengenai apa resiko terbesar dalam sebuah penelitian yang bersifat explanatory. Bagaimana Ibu Sarita kira-kira jawaban dari Pak Mardison? Apakah Ibu bisa menerimanya atau bagaimana Ibu? Terima kasih Bu. Terima kasih juga untuk Pak Mardison yang sudah memberikan jawabannya. Di sini saya sudah memahaminya. Sama-sama Ibu. Saya kira demikian sesi tanya jawab dari kelompok kami, kelompok 5, mengenai studi kasus dari mata kuliah metodologi penelitian. Saya ambil kesimpulan ya Bapak Ibu ya, bahwa dalam sebuah penelitian atau pengumpulan data yang mungkin nanti akan menjadi bagian salah satu dari tujuan perkuliahan kita, yaitu studi akhir. Jadi ada banyak memang studi kasus yang akan kita ambil dari keseharian siswa ataupun latar belakang siswa yang kiranya nanti dari studi kasus tersebut akan kita angkat ke dalam sebuah penelitian. Apakah penelitian itu bersifat eksploratory atau deskriptif atau intrinsik atau bahkan mungkin instrumental atau explanatory, itu nanti tergantung bagaimana kita mengangkat studi dari studi kasus yang akan menjadi bahan penelitian kita. Tentunya dari studi kasus yang akan kita angkat tadi kan, kita pasti sudah tahu kelebihan ataupun kekurangan dari sebuah penelitian tersebut. Nah, saya rasa demikian materi dari kelompok kami, kelompok 5. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga untuk kedepannya lagi kami bisa memperbaikinya lagi. Saya rasa begitu ya Pak Hari ya, supaya bisa lanjut ke kelompok berikutnya. Ini sudah selesai ini materi dari kelompok kami, studi kasus, penambahan materi ataupun sesi tanya jawab juga sudah kita bahas bersama di ruang diskusi ini. Kira-kira begitu Pak Ari? Boleh ditutup ya? Saya tutup ya Pak? Ya. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, mengenai studi kasus dari metodologi penelitian. Saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih.